Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirin, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat itu semua kaum muslimin kita bisa menunaikan ibadah berubudiyah kepada Allah, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai, sekaligus bersyukur nikmat Allah. Salawat dan salam dibaginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Masih dalam bulan Zulqa'dah, momen-momen tentang peristiwa Idul Adha, Yaumul Udhiyah masih lengkap pada diri kita yang muslim, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dalam rangka bagaimana caranya kita selalu menjaga keimanan kita ini, akidah kita ini, pemahaman kita ini, untuk selalu di garis-garis terpisah, garis-garis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tertipu oleh tipuan muslihat yang selalu digunakan oleh syaitan dan kafirah. Terkadang Allah memberikan sebuah ujian dan cobaan kepada seorang hamba, dikarenakan kita lupa, sabar tidak ada pada dirinya, keimanan pun juga menipis, itu bisa akan membawa kita pada lembah iblis. Nah, untuk itu Bapak Saudara kaum muslimin rahimahumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, di hari Sayyidul Ayyam ini, kita akan mencoba sebuah tema akan kita ambil dan akan kita bawa sebagai bahan usia takwa. 3 kunci di dalam kehidupan untuk mendapatkan sebuah kesuksesan, tidak saja untuk dunia, bahkan di akhirat kita kelak.
Kaum muslimin rahimahullah, apa itu 37? Yang pertama, sama-sama kita kembali merenung sejenak bahwasanya kita selaku hamba Allah yang selalu mengatakan amantu billah wa rusuli wa malaikah, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Rasulullah selaku utus. Untuk mengucapkannya itu mudah, tetapi keimanan seorang hamba itu akan teruji ketika ia sudah jatuh ke dalam dunia lapang. Kita bicara kepada orang sabar gampang, tapi ketika kita dihantam oleh sesuatu yang membutuhkan diri kita untuk lebih super sabarnya, ini adalah pertanyaan. Nah, kaum muslimin rahimahullah, sukses yang pertama yang harus kita ingat-ingat dan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari bukan saja sekedar sebutan dan bukan sekedar ingatan, tapi harus kita amalkan dimanapun kita berada adalah taati Allah. Taati Allah. Kan dalam firman Allah dikatakan ati Allah wa ati Rasul. Dimanapun kita berada. Bahkan kaum muslimin rahimahullah dalam rangka mengulang-ulang haji gitu deh. Karena kita memang harus selalu diingatkan. Karena kita memang harus selalu menyiram rohani kita di samping kita menyiram jasmani kita. Ini rohani kita ini perlu disiram. Inilah salah satu hikmah likulli syai'in min hikmah terhadap kita selaku kaum adab mendapatkan sholat hari raya itu ada setiap pekan. Para ulama kita mengatakan Pak, hari Jumat itu hari raya wawa dan laki-laki. Untuk itu mendapatkan usia takwa 1 kali dalam sepekan, itulah yang akan selalu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara kita tentang taat itu lebih identik kepada takwa. Untuk apa kita taat? Dia takwa kepada Allah. Dan takwa ini kaum muslimin rahimahullah bukan lahir dari lubuk hati seorang hamba untuk memunculkan jiwa sosial, itu tidak. Tapi ini betul-betul perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, takwa ini saja menjadi sebuah rukun di dalam khutbah. Ketika seorang khatib lupa membaca takwa, itu dipertanyakan ke khutbah. Berkata, ittaqillah wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Bahkan apa kata Allah? Jangan engkau mati dulu. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati nawalita itu, jangan mati yang dituhan, tapi takwa dulu. Jadi sekali lagi, kata-kata takwa mudah menyebutnya, gampang mendengarnya, aplikasi pengamalan akan ditanya pada individu kita masing-masing. Dimanapun kita berada. Bahkan Rasulullah di suatu sisi pun sampaikan, kita tidak boleh pilih-pilih takwa. Takwa itu hanya di masjid saja, tidak. Takwa itu hanya di majelis taklim saja, tidak. Dimanapun kita berada. Satu sisi bagi Rasul sampaikan, ittaqillaha haitsu kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhu. Apa kata Nabi? Bertakwalah engkau kepada-Nya dan iringilah perbuatan-perbuatan yang jelek kamu itu dengan perbuatan baik. Artinya apa? Kalau sekiranya ada nostalgia pahit kita, pengalaman-pengalaman jelek kita, sadar ketika itu kita mendapatkan titik kejernihan pada hati kita. Ayo, iringi dengan perbuatan yang baik. Tutup perbuatan-perbuatan yang jelek kita dengan bahasa lainnya, kalau sekiranya kita selama ini kurang bersedekah atau sempit rezeki kita, ulah perbuatan kita juga sendiri yang berpoya-poya mengeluarkan harta seenaknya saja. Sekarang perbanyak sedekah.
Niatkan lillahi ta'ala. Secara tidak langsung, tanpa kita sengaja, rezeki kita akan mengalir dengan sendiri. Taat kita kepada Allah. Ketika kita berhubungan dengan orang tua, kita patuhi orang tua. Ketika seorang murid harus hormat kepada gurunya, itu taat dalam rangka perintah Allah untuk mentaati guru. Berinteraksi kita di antar keluarga, di masyarakat saling hormat menghormati, itu pun juga bagian takwa. Dalam satu hadis Nabi itu dikatakan bagaimana cara kita taat dan takwa itu di dalam lingkungan masyarakat. Man amana billahi wal yawmil akhir wal yukrim jarah. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hormati tetangganya. Tetangga itu kan lingkungan kita. Jadi selama ini mulut kita yang tajam suka menyakiti, ayo kita filter dia. Ini dalam rangka salah satu mewujudkan taat kita kepada Allah. Yang kedua, Bapak Saudara kaum muslimin rahimahullah, kunci sukses untuk mendapatkan sukses di dunia, bukan saja di dunia, bahkan panjang perjalanan hingga akhirat, yang kedua adalah biasakan qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Kalau kita pandang-pandang, kita lihat, kita perhatikan hari ini, mungkin tak ada hujah bagi kita, alasan bagi kita untuk tidak mau lagi bisa baca Al-Quran. Apalagi seiring zaman, perkembangan zaman, perkembangan iptek. Al-Quran yang aslinya hurufnya seperti ini, bagi kita mungkin yang kesulitan membacanya, sekarang ada terjemahan. Niatnya pada kita. Selagi ada kemauan untuk merubah ijtihad, ujung belakangnya ada wala taksab. Jangan diiringi bermalas. Kalau kita ingin berubah, kalau muncul satu kaidah ijtihad wala taksab, wala taqu ghafilan, fala matarqu baliman yataksab. Bapak saudara kaum muslimin rahimahullah, dalam rangka kembali saya mengingatkan kita. Sungguh orang yang mau beristihad, apakah beristihad menambah ilmunya, beristihad ingin merubah dirinya dari lembah yang bisa menuju hal yang diridhai oleh Allah, itu adalah sebuah perjuangan yang mulia. Yang mau menuntut ilmu dari hal yang tidak tahu bisa menjadi tahu, walaupun itu berujung kepada nyawanya. Sungguh kata Nabi di dalam satu sisi hadis, orang ini adalah manusia. Ini contohnya. Kan tidak di samping mencari takwa, ada menambah ilmu bagi kita yang tidak tahu jadinya. Tahu-tahu keluar kita dari masjid ada sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan sampai roh berpisah dengan badan, meninggal. Kita ini istihad, Pak. Kita syahid. Rasul sendiri yang seperti itu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Pedih kelihatannya secara kasat mata, susah kelihatannya secara fisik, tapi nilainya di sisi Allah begitu berharga, menjadi seorang hamba yang syahid. Masya Allah. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimahullah, jadi poin yang kedua ini, gemarilah kita membaca Al-Quran. Apalagi kita yang masih muda-muda, anak-anak kita yang masih memiliki kesempatan yang panjang. Ayo Pak, ayo abang selaku mama yang dari kemenakannya di rumah, support kembali bagaimana anak kita, generasi muda kita gemar dengan membaca Al-Quran. Jangan Al-Quran menjadi bahan pajangan saja. Di dalam rumah ada Al-Quran tapi tidak pernah dibaca. Nauzubillah. Bagaimana kita memegang firman Allah tadi? Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Bagaimana mungkin seorang hamba menjadi hamba Allah yang bertakwa, sedang Al-Quran sebagai pedoman dia yang enak? Logikanya seperti ini kaum muslimin terkait masih dengan Al-Quran. Kalau masih malih-malih dua baca Al-Quran,
Suatu malam kita berjalan di suatu tempat yang tidak pernah kita ketemu. Jalan wak ketempat sesuatu yang alun wak ketahui. Hari malam, hujan-hujan puluh. Senter aduh, penerang aduh, ndak dipakai, ndak dipergunakan. Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi sepanjang perjalanan kita. Wah, alun-alun pasarnya kodok. Oh, tahu jalannya kodok. Senter aduh, tapi ndak dipergunakan. Persislah seperti itu seorang hamba yang masih juga belum mau membaca Al-Quran, bahkan mempelajari. Na'udzubillah. Bapak saudara kaum muslimin rahimahullah, tanpa menyebut suatu objek, tapi itulah kenyataannya. Kalau ada, ayo kita berpindah kepada grafik yang lebih banyak. Yang ketiga poinnya, orang yang dicintai, yang mendapatkan kesuksesan di dunia wal akhirah, cintai Rasulullah, cintai Nabi. Bahkan banyak selawat kepada Nabi. Salah satu tanda orang yang cinta itu pasti akan sering sebut orang yang dia cintai. Aja nasamnya dengan bid'ah. Saat ini Allah yang suruh menyebut nama Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah. Jangankan kita, para malaikat dan bahkan Allah sendiri dari sekian banyak ibadah melaksanakan cek, Allah langsung terjun melakukan ibadah ini, berselawat kepada Rasulullah. Lantas bagaimana dengan kita? Pindah kita berselawat. Dikawal dalam galau-galau banyak urusan. Sallallahu ala Muhammad. Coba cek dengan lagu-lagu yang lain. Tapi betul-betul dalam keadaan jernih gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kita dalam capek-capeknya baca, insya Allah akan melahirkan suatu energi yang positif terhadap diri kita. Nah, Bapak saudaraku, kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullah, mudah-mudahan dengan 3 poin ini bisa kembali kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tidak pernah terpengaruh pribadi kita, iman kita, hati kita terhadap tipu muslihat yang didatangkan oleh syaitan dari berbagai penjuru. Kita tidak sadar. Setan itu tidak pernah nampak oleh kita, bahkan kita bisa dilihat secara kasat mata oleh dia. Senjata kita dengan 3 poin tadi, dengan 3 unsur tadi. Taatilah Allah, mintalah kepada Allah ketika kita bermasalah. Allahus Samad, tempat meminta kepada Allah. Ketika kita dalam keadaan bermasalah, minta kesabaran kepada Allah. Kemudian seringlah baca Al-Quran sebagai penyejuk penerang jiwa diri kita. Kemudian sayangilah Rasulullah dengan ucapan perbanyak selawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak saudara kaum muslimin rahimahullah, mudah-mudahan bermanfaat. Dimanapun kita berada, kita pakailah 3 fondasi ini, 3 pegangan ini sebagai bekal kita keselamatan fit dunia wal akhirah. Banyak maaf aku lupa yang saya astaghfiruh fastaghfirullah yaum fa'tabiru bil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidati rabbi ikhtim lana bil khair
ويا خير الناصر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.